Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lim ma'rifata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amdana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai maqalah yang ke-9. Wal maqalatu at-tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala, berkata, siapa yang berkata? Sayyiduna Utsman. Siapa? Sayyidina Utsman aidan radhiyallahu anhu. Arba'atun dhahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 hal di mana zahirnya itu adalah sebuah keutamaan, sedangkan batinnya adalah sebuah kewajiban. Ada 4 hal, zahirnya itu adalah fadilah. Arba'atun dhahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 hal, zahirnya itu adalah fadilah. Apa itu fadilah? Keutamaan, khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Wa batinuhunna faridatun, sedangkan batinnya adalah kefarduan atau kewajiban. Jadi yang namanya orang biasanya lebih menyebutnya afdol. Afdol itu artinya khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak. Cuma kadang-kadang istilah afdol itu sudah dijadikan ke bahasa Indonesia yang artinya sudah beda. Satu contoh misalnya ada sebuah pernikahan, kemudian pernikahan itu kalau tidak ngundang semisal orkesan atau apa, itu kayaknya kurang afdol. Itu lain lagi konotasinya. Afdol itu khairun kasir. Afdol itu khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak. Ya jangan pakai istilah afdol lah. Mungkin pakai istilah yang lain aja biar tidak terlalu memalukan. Misalnya kurang lengkap atau apa, walaupun sebenarnya juga tidak masalah. Kurang afdol katanya. Kalau udah ngundang orkes atau ngundang apa, biasanya orang pernikahan itu. Nah, di sini ada 4 hal yang zahirnya adalah fadilah, keutamaan, khairun kasir. Yang namanya fadilah itu khairun kasir, sedangkan batinnya adalah kewajiban. Apa itu 4 hal? Yang pertama, mukhalatatus salihina fadilatun, berkumpul dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh itu keutamaan. Wal iqtida'u bihim faridatun, sedangkan mengikuti kepada mereka itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini penting. Berkumpul dengan orang soleh itu memang baik, tapi di balik berkumpul dengan orang soleh ada satu kewajiban yang kadang seringkali dilupakan. Apa kewajiban? Mengikuti mereka. Kalau hanya dengan cinta kepada mereka bisa menyebabkan kita itu selamat di hadapan Allah, mestinya orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka akan dikumpulkan bersama para nabinya mereka. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar cinta tapi tidak mau mengikuti. Orang Yahudi, orang Nasrani itu cinta kepada nabinya masing-masing, tapi ya cuma sekedar cinta, tidak mengikuti. Jadi modal cinta itu bukan hanya sekedar almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Cinta itu butuh bukti.
bukan cuma sekedar ngomong saja, pengakuan saja. Kalau dalam satu syair disebutkan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang pecinta itu kepada orang yang dicintai pasti mentaati. Nah, berkumpul dengan orang soleh itu memang bagus, fadilah, keutamaan, khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak. Tapi wal iqtida'u bihim faridah. Sedangkan mengikuti mereka itu adalah faridah, kewajiban, kefarduan. Nah, orang soleh itu siapa yang disebut orang soleh? Siapa yang disebut orang soleh? Disebutkan oleh Syekh Nawawi, definisi orang soleh, orang itu bisa disebut orang soleh ail qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia, itu orang soleh. Kalau orang misalnya rajin ibadah, istiqomah ibadah, ahli ibadah, tapi tidak baik sama orang, dia masih belum soleh. Soleh itu lengkap. Kalau bahasa kerennya itu, dia itu baik secara spiritual, juga baik secara sosial. Itu soleh spiritual, soleh sosial. Jadi kalau bahasa ininya kan hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Kalau horizontal apa? Horizontal itu artinya apa? Ke atas. Walaupun vertikal ke atas ya. Vertikal ke atas, walaupun sebenarnya ini juga istilah yang mungkin kurang tepat, karena seakan-akan hubungan manusia dengan Allah itu dari bawah ke atas, seakan-akan Allah ada di atas. Ini juga mestinya kadang kurang tepat istilahnya jika yang dimaksud adalah Allah butuh tempat dan tempatnya ada di atas. Maka berkumpul dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang baik hubungannya dengan Allah. Gimana maksudnya baik hubungannya dengan Allah? Ya kewajibannya dilakukan, sholat ya sholat, puasa ya puasa, pokoknya baik dengan Allah. Kepada orang itu ya baik, tidak nyakiti, tidak menghina, tidak membuli, tidak mencela, tidak memukul. Itu namanya baik dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Berkumpul dengan mereka itu adalah keutamaan, sedangkan mengikuti mereka adalah sebuah kewajiban. Mengikuti di dalam apa? Di dalam sifat-sifatnya yang baik, di dalam akhlak-akhlaknya yang baik. Makanya ketika orang itu terlena hanya dengan berkumpul dengan orang soleh, maka orang itu akan tertipu. Apakah ada orang yang lebih soleh daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Tapi kenyataannya dengan berkumpul dengan Rasulullah tidak serta-merta menjadikan orang selamat. Contohnya siapa? Abu Jahal. Seberapa sering Abu Jahal bertemu dengan Nabi, berkumpul dan duduk bersama Nabi? Sangat sering sekali. Kita kumpulnya kan paling cuma sama ustadz, sama kiai, sama habaib. Tidak ada apa-apanya, di bawahnya Nabi jauh. Nah, Abu Jahal kumpulnya sama Nabi, manusia yang paling tertinggi derajatnya di hadapan Allah. Tapi Abu Jahal apakah selamat? Tidak. Karena apa? Karena tidak mengikuti Nabi. Jadi kita itu jangan terlena karena seringnya kumpul dengan orang soleh. Kurang soleh apa? Nabi, tapi Abu Jahal tidak selamat. Juga kita jangan terlalu terlena kita di tempat-tempat yang baik. Karena apa? Karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Tapi kenyataannya iblis itu justru celaka di surga. Terus Nabi Adam juga bisa terusir dari surga. Tapi memang bagus orang itu pergi ke tempat-tempat yang baik, ke majelis taklim, ke majelis zikir, ke masjid, ke pondok, ke tempat-tempat yang baik lah, yang di situ ada banyak kebaikan. Tapi jangan merasa bahwa dirinya orang yang paling baik, karena tidak akan tahu nanti akhir ceritanya seperti apa.
Kemudian kita juga tidak perlu merasa bahwa kita itu orang yang banyak ilmunya, karena ada cerita namanya Bal'am bin Ba'ura, itu orang yang banyak ilmunya dan bahkan mengerti tentang asma-asma Allah, nama-nama Allah, sehingga ketika berdoa, sebelum selesai berdoa sudah dikabulkan oleh Allah, tapi matinya dalam keadaan lidahnya ditarik oleh Allah. Jadi lidahnya itu ditarik sehingga keluar lidahnya itu waktu mati. Kenapa? Karena mendoakan orang-orang kafir. Kita pun tidak perlu merasa diri kita lebih baik daripada orang lain sebab sering berkumpul dengan orang soleh tanpa mengikuti. Karena yang berkumpul ini juga memang bagus. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan almar'u ala dini khalilih. Orang itu menyesuaikan agama dari temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah salah satu dari kalian siapa kepada siapa dia berteman. Jadi untuk mengetahui sifat seseorang itu jangan langsung lihat orangnya, cari siapa temannya. Karena teman itu tidak jauh beda dengan yang ditemani, pasti tidak jauh beda. Yang sering sama dia itu siapa? Ajak ngobrol. Oh, ini kok ngomongnya bagus, halus, lembut, sopan. Itu kemungkinan besar sama. Karena watak itu bisa mencuri. Watak itu bisa mencuri. Tanpa sadar watak itu bisa mencuri. Kalau dia sering kumpul dengan orang soleh, dia jadi soleh. Kalau dia sering kumpul dengan orang-orang yang ucapannya kotor, ya jadi kotor. Orang itu kalau sering kumpul dengan orang yang ucapannya kotor, jadi sedikit-sedikit kalau marah ya ngomong yang kotor-kotor, ya macam-macam, asu, celeng, apa macam-macam, patek. Tapi kalau orang sering kumpul sama orang-orang soleh, ketika kesel itu astagfirullah, ya Allah saya banyak dosanya, begitu. Makanya tidak benar ketika mencari tahu seseorang kemudian cari tahu sendiri, diteliti gini-gini. Tidak usah susah-susah. Lihat siapa temannya. Kayak di dalam kitab taklim syair, yang kumpulan syair taklimul muta'allim itu, kalau di pesantren itu ala la tanalul ilma illa bisittatin, itu ada syair anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan tanya tentang seseorang, tapi lihatlah temannya, karena teman itu pasti mengikuti kepada temannya. Disebutkan oleh Nabi bahwasanya al jalisus shalih khairun minal wahdah. Berteman dengan orang soleh itu lebih baik daripada sendirian. Sendirian di sini sendirian yang ibadah, bukan sendirian yang bengong. Berteman dengan orang soleh itu lebih baik daripada al-wahdah, menyendiri, sendiri, tidak ada manfaatnya. Orang berteman dengan orang soleh, orang walaupun ilmunya sedikit, dia bisa mengalahkan dengan orang yang ibadahnya rajin, karena tatapan orang soleh itu beda. Makanya sebagian orang itu kadang-kadang ada yang punya kebiasaan mengetahui orang soleh ini biasanya keluar dari rumahnya jam berapa, sehingga dia itu nanti berdiri di depan pintu rumahnya beliau. Pokoknya beliau keluar, yang dilihat pertama kali dia. Karena tatapan orang soleh tidak sama dengan tatapan kita. Beliau hatinya bersambung, tubuhnya bersambung dengan hatinya bersambung dengan Allah, sehingga tatapannya pun itu bisa merubah orang yang asalnya orang itu sifatnya tidak baik, bisa berubah hanya dengan tatapan orang soleh. Makanya penting, apalagi ketika kedatangan orang soleh itu sebisa mungkin yang bisa dipandang oleh orang soleh, jangan di belakang, tidak kelihatan itu. Sama-sama ada manfaatnya, cuma manfaatnya lebih besar orang yang terkena pandangan orang soleh itu. Tatapannya itu beda. Kalau tatapan kita kadang tatapan kosong, kadang tatapan yang tanpa arti. Tatapan orang soleh itu beda, dan bahkan bisa dirasakan
mungkin tidak sekarang, mungkin beberapa tahun kemudian baru bisa dirasakan. Karenanya dulu itu ada orang tua yang ngajari anaknya untuk sering kumpul dengan orang soleh. Dulu di Solo itu ada namanya Habib Anis Al-Habsyi. Habib Anis Al-Habsyi ini salah satu cucunya pengarang Maulid Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Solo. Asalnya dari Hadramaut, kemudian hijrah ke Indonesia dan ke Solo itu. Habib Anis, kalau cari di internet, beliau punya tai lalat di sini. Di sini. Habib Anis. Pernah lihat? Nah, orang tuanya ini pintar untuk ngajari anaknya biar suka kumpul dengan orang soleh. Begini dikasih pesen anaknya itu. Nanti kalau kita hadir majelis, saya kasih tugas ya. Nanti kalau tugasnya ini benar, saya kasih hadiah. Apa tugasnya? Coba lihat ada berapa tahi lalat yang ada di wajahnya Habib Anis. Tahi lalat yang ada di wajahnya Habib Anis. Dan ada di mana? Sehingga anak yang masih kecil ya, masih lugu, ya pokoknya diteliti terus. Otomatis dia dipandang oleh Habib Anis. Sehingga pandangannya Habib Anis ini pasti akan berakibat hal yang positif kepada si anak tersebut. Makanya nanti kalau sudah punya anak, tapi harus nikah dulu. Adopsi anak. Kalau sudah punya anak nanti, ya makanya kalau punya suami harus pengertian. Kalau punya anak, ada orang soleh itu anaknya bawa, walaupun cuma sekedar salaman. Kenapa kalau salaman? Karena ketika anak kecil salaman sama orang soleh pasti dilihat, masa salaman, nah. Kan tidak mungkin kan? Pasti dilihat sama beliau itu, orang soleh itu. Dan walaupun anak kecil ini tidak diajarkan ilmu, tidak diajarkan ini dan itu, lihat nanti pengaruhnya. Ketika mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun, atau mungkin ketika dia sudah besar, bisa berubah. Sebab pandangan orang soleh, beda orang soleh itu. Orang yang misalnya belajar mati-matian tiap hari, baca kitab, baca buku terjemahan, baca ini, baca itu, akan kalah dengan orang yang hanya 1 jam berkumpul dengan orang soleh. Buktikan, akan kalah dengan orang yang berkumpul dengan orang soleh. Wal wahdatu khairun minal jalisis su. Sedangkan menyendiri itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk. Ya pasti itu. Makanya diibaratkan orang berkumpul dengan orang soleh itu seperti orang yang berkumpul dengan penjual minyak wangi. Kita sering datang ke toko parfum itu biasanya wangi baunya. Kenapa? Karena sering bertemu, sering berkumpul. Beda dengan orang yang berteman dengan orang yang buruk, itu diibaratkan seperti orang yang berteman dengan tukang pandai besi. Tahu tukang pandai besi? Yang biasanya buat pisau, buat pedang, buat ini, buat itu. Kita sering datang ke situ ya baunya apa? Bau kayak gosong, apa bau kayak ya bau seperti itu, tidak enak. Ya antara parfum dengan seperti itu kan sudah jauh beda. Makanya di sini disebutkan bahwasanya memang bagus, ya tetap bagus daripada yang tidak sama sekali. Memang bagus, fadilah, berkumpul, berteman dengan orang soleh itu memang fadilah. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu mengikuti orang soleh. Makanya juga kurang bisa dibenarkan. Misalnya ada orang suka hobi ziarah kubur ke makamnya orang-orang soleh, ziarah wali ini, wali itu, tapi hanya ziarah saja, tidak tahu ini namanya siapa, akhlak-akhlaknya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, dan bahkan justru yang wajib yang itu. Kalau yang ziarah kuburnya kan fadilah, keutamaan, khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau dibandingkan antara yang wajib dengan yang fadilah ini kan istilahnya sunnah.
ya lebih tinggi yang wajib. Ya minimal ketika ziarah ke astanya orang soleh itu jangan cuma sekedar ziarah, cari tahu beliau itu siapa, namanya, terus orang tuanya bagaimana, atau minimal satu saja sifatnya yang kira-kira bisa kita tiru, walaupun cuma sekian persen tidak apa-apa. Satu sifatnya, kenapa beliau kok banyak dikunjungi orang, pasti punya hal yang istimewa. Misalnya, oh dia itu suka mengasihi kepada orang-orang miskin atau apa begitu. Jadi kita mendapatkan dua hal sekaligus. Pertama kita mendapatkan fardhah, kedua kita mendapatkan fadilah, yang kedua kita mendapatkan fardhah. Nah, itu penting berkumpul dengan orang soleh. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad, bahwasanya ma tadharu barakatus sholih ala man shaibahu illa ba'da mautihi. Dan paling besar pengaruh yang akan dirasakan, bukan tidak ada pengaruhnya ya, paling besar pengaruh yang akan dirasakan bagi orang yang sering kumpul dengan orang soleh ketika orang soleh tersebut wafat. Paling besar pengaruhnya yang akan dirasakan. Ketika masih hidup apakah ada pengaruhnya? Ada. Loh, apa alasannya ketika wafat kok justru lebih besar pengaruhnya? Karena orang soleh itu, kekasih Allah itu, dia bebas ketika sudah wafat. Ketika masih hidup dia masih ada tugas ini, masih ada tugas itu, masih ada tugas yang lain. Tapi ketika sudah wafat, beliau itu sudah bebas untuk mendatangi siapa saja pecintanya. Jadi wali itu akan lebih bisa menolong kepada pecintanya ketika sudah wafat itu lebih banyak dibanding ketika masih hidup. Makanya tidak usah dilarang juga orang itu ziarah ke makam wali-wali itu. Mereka yang melarang karena tidak tahu. Orang-orang Wahabi Salafi itu, oh ziarah kubur musyrik, ziarah kubur itu mensekutukan kepada Allah. Ya memang kadang-kadang juga bisa dibenarkan, karena sebagian orang itu mintanya kepada yang ada di kuburan itu. Ini juga tidak tepat, tidak benar. Yang minta tetap kepada Allah melalui perantara orang soleh yang ada di asta itu, di kuburan itu. Dan bahkan satu cerita yang sangat terkenal, dulu ada namanya Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdurrahman Al-Attas. Beliau punya murid namanya Ali Baros. Ali Baros. Itu seorang Habib Abdurrahman Al-Attas ini gurunya Imam Haddad. Gurunya pengarang Rotib Haddad. Habib Abdurrahman Al-Attas punya murid namanya Ali Baros. Orang biasa, bukan dari kalangan habaib. Suatu ketika Habib Abdurrahman Al-Attas ini bilang kepada santri-santrinya, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung. Siapa tamunya? Nabi Khidir. Tamunya adalah Nabi Khidir. Sehingga ketika Nabi Khidir ini datang, semua santri-santrinya langsung mendekat kepada Nabi Khidir, menghampiri kepada Nabi Khidir. Waktu itu Ali Baros ini sedang mijeti kepada gurunya Habib Abdurrahman Al-Attas. Tapi Ali Baros ini tidak langsung menghampiri kepada Nabi Khidir. Semua muridnya menghampiri kepada Nabi Khidir. Sehingga ditanyakan oleh Habib Abdurrahman Al-Attas ini, wahai Ali Baros, kenapa kamu kok tidak datang ke sana? Itu kan Nabi Khidir, jarang-jarang orang bisa ketemu sama Nabi Khidir. Apa jawaban Ali Baros ini? Bagi saya, guru saya adalah segala-galanya daripada yang lain. Sehingga Habib Abdurrahman Al-Attas ini bilang, maka nanti yang akan mewarisi ilmu-ilmuku dan rahasia-rahasiaku adalah Ali Baros. Sehingga orang ketika tawasul kepadaku harus juga tawasul kepada muridku yang bernama Syekh Ali Baros. Saking hebatnya berkumpul dengan orang soleh. Itu kalau pernah ngamalkan Rotib Al-Attas, pasti ada tawasul kepada Syekh Ali Baros, muridnya itu. Bukan dari keluarganya, muridnya.
punya derajat yang sangat hebat sebab taat kepada orang-orang soleh, terutama kepada gurunya. Ini kadang juga fenomena ketika kedatangan tamu besar, misalkan gurunya ada di sampingnya atau apa, pas langsung saja nyelonong gitu, pengen salaman sama beliau misalnya, padahal gurunya tetap gurunya. Bagaimanapun yang sedang mengajari ya beliau itu, bukan beliau yang baru datang, yang tamu agung itu bukan. Tapi itu juga beliau Masya Allah bisa jadi lebih tinggi derajatnya dibanding gurunya. Tapi bagaimanapun juga murid itu juga harus punya adab kepada gurunya. Kadang-kadang kan sudah, misalkan ada di sini ya, tiba-tiba kedatangan misalkan Habib Fulan itu, langsung keluar semuanya, gurunya ditinggal. Ya gimana? Kurang sopan. Walaupun secara kasat mata lebih tinggi derajatnya beliau itu. Dan pasti beliau jika tahu pasti juga tidak akan ridho dengan pemandangan seperti itu, pasti tidak akan ridho. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah keutamaan. Wal amalu bihi faridatun, sedangkan mengamalkan Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban. Baca Quran baik apa tidak baik? Baik. Tapi ada yang jauh lebih baik dan bahkan sifatnya itu wajib, yaitu al-amalu bihi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pernah ada kisah di Surabaya, kalau tidak salah di Surabaya, itu pernah ada perlombaan membaca ayat Al-Quran yang pesertanya itu dari kalangan PSK. Tahu PSK ya? Iya. Mbak Diana tahu? Tahu, Ustaz. Oh, takut tidak tahu, nanti kan tidak paham PSK. Dan ayat yang dibaca itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan mendekati kepada perzinaan. Tapi setelah ikut lomba ya melayani tamunya. Untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ini namanya membaca Al-Quran itu memang keutamaan, tapi mengamalkan adalah sebuah kewajiban. Makanya Al-Quran itu bisa menjadi rahmat bagi orang yang membaca, tapi juga bisa melaknat kepada orang yang membaca. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat kepada dirinya. Al-Quran melarang berbohong, dia suka bohong. Al-Quran melarang untuk menghibah, dia suka menghibah. Maka Al-Quran justru akan melaknat kepada dirinya. Makanya ya tetap bagus baca Al-Quran daripada yang tidak sama sekali. Itu memang butuh dibiasakan orang baca Quran itu. Butuh dibiasakan. Tidak usah banyak-banyak kalau baca Al-Quran itu. Disempatkan waktu 15 menit saja sehari semalam. Ini tak kasih yang sangat ringan karena ini sesuai dengan pesan dari guru saya waktu saya masih di Tarim itu. Jangan sampai sehari semalam itu lepas dari baca Al-Quran minimal 15 menit. 15 menit saja. Tidak lama kok. Kita di depan HP 2 jam kuat. Masa di depan Al-Quran 15 menit tidak kuat. Kita jogging, traveling sampai berkilo-kilo kuat. Apa biasanya pecinta alam itu berjalan, giliran jalan ke masjid, ke majelis ilmu tidak kuat. Ini kan tidak sehat, cara berpikirnya kurang sehat. Giliran ke sana ke tempat rekreasi yang sangat jauh kuat, giliran ke tempat rekreasi hati tidak kuat, walaupun tempatnya sangat dekat. Jadi membaca Al-Quran itu adalah sebuah fadilah, keutamaan. Sedangkan mengamalkan isi di dalam Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Wa ziyaratul quburi fadilatun. Ziarah kubur, yang dimaksud ziarah kubur di sini adalah kuburannya orang-orang soleh. Ziarah kuburnya orang soleh itu adalah fadilah, keutamaan. Wal isti'dadu laha faridatun, sedangkan bersiap-siap untuk bekal menghadapi kematian adalah sebuah kewajiban. Ziarah kubur kepada orang soleh, tapi dia sendiri setelah ziarah kubur banyak maksiatnya, ini berarti tidak bawa pengaruh dari ziarah kuburnya kepada orang-orang soleh. Jadi bersiap-siap menghadapi kematian itu bukan membeli tanah untuk dibangunkan kuburan. Bersiap-siap menghadapi kematian itu banyak menabung, banyak mencari bekal. Untuk apa? Untuk nanti dibawa di alam kubur. Jadi bukan dengan siapkan tanah yang di sana, beli di kapling misalnya. Bukan itu maksudnya. Siap-siap itu artinya dengan memperbanyak melakukan amal soleh. Jadi ziarah kuburnya orang soleh itu keutamaan, sedangkan bersiap-siap untuk menghadapi kematian adalah sebuah kewajiban. Di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi bahwasanya ziarah kubur itu ada 4 macam. Ada orang ziarah kubur itu yang tujuannya hanya untuk mengingatkan kepada kematian dan mengingatkan kepada akhirat. Maka jika tujuannya seperti ini, tidak perlu kepada kuburannya orang-orang soleh. Yang penting sering-sering mengunjungi kepada kuburan. Pasti dia ingat kepada kematian walaupun kuburannya orang-orang kafir. Tapi yang perlu diingat, kita tidak boleh mendoakan kepada mereka. Kirim Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, ya jangan. Saya pun kan tidak pernah mendoakan kepada orang-orang. Ya walaupun saya punya kenalan dengan orang non muslim, tapi ketika saya diundang ya saya tahlilan, mendoakan leluhur-leluhur saya, guru-guru saya, orang tua saya, dan keluarga-keluarga saya, dan orang-orang muslimin dan muslimat. Jadi kalau tujuannya itu untuk mengingatkan kepada kematian, ya walaupun ziarah ke tempat pemakaman umumnya orang Kristen ya tidak masalah, karena juga bisa mengingatkan kepada kematian. Oh, dia orang Kristen yang dulu asalnya kaya ternyata juga bisa mati, saya pun juga bisa mati. Ini pertama, kalau tujuannya mengingatkan kepada kematian dan kepada akhirat, itu bebas mau ziarah kubur kepada siapapun. Yang kedua, ada yang tujuannya itu untuk mendoakan. Kalau untuk mendoakan berarti ziarah kuburnya kepada orang muslim, jangan kepada orang kafir, karena tidak bisa. Kepada orang muslim, ya ziarah kubur ke pemakaman Islam itu. Saya pernah lihat di kuburan itu, pemakaman umum itu tulisannya bukan kuburan ya. Biasanya apa tulisannya itu? Pemakaman umum ya. Saya pernah lihat di satu tempat itu agak unik tulisannya. Ditulis besar itu, rumah masa depan gitu. Jadi kelihatan tidak begitu horor, tapi juga kadang-kadang tidak mengingatkan orang itu untuk bisa mati, karena sepertinya kata-katanya itu kurang greget gitu. Tapi ya tidak salah juga, karena memang itu rumah masa depan kita semua itu. Rumah kita ya di situ, tidak mungkin di rumah kita yang sekarang ini. Nah, ketika kita tujuannya untuk mendoakan, maka ziarah kuburnya kepada orang muslim. Ketiga, kalau tujuannya untuk litabarruk, untuk ngambil berkah, kira-kira ziarah kuburnya kepada siapa? Orang-orang soleh, para kiai, para habaib, para wali songo. Misalnya kalau di sini ada Habib Soleh Tanggul Jember, ada Kiai Hamid Pasuruan, ada Kiai Hasan Sepuh Genggung, ada Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo, ada siapa pendiri
Nurul Jadid, Kezaini, Mun'im, ya, banyak. Itu kalau kita ingin litabarruk, ingin mendapatkan keberkahan. Tapi ini jangan dijelaskan ke orang-orang kelompok sebelah Salafi Wahabi, pasti dikatakan bid'ah dan syirik gitu. Yang keempat, ada orang ziarah kubur itu untuk menunaikan hak-haknya. Misalkan anak kepada orang tuanya, ya karena memang kewajiban anak. Teman kepada temannya ada yang mati, ya dikunjungi. Itu teman yang sejati itu. Teman yang sejati itu ketika sudah tidak ada tapi dia masih peduli. Teman yang sejati itu ketika dalam masa sulit dia masih ada. Itu teman sejati itu. Kalau dalam masa senang banyak yang bersama dia, itu bukan teman. Tapi dalam keadaan susah, terpuruk, tapi masih dia datang dan menemani, itu tidak bisa ditinggalkan teman yang model seperti itu. Karena dia itu benar-benar perhatian. 1 detik perhatian mengalahkan 1.000.000 kata cinta. Nah ini ya, perhatian itu di atasnya cinta. Karena kalau orang sudah perhatian itu sudah cinta biasanya. Kalau cuma kata cinta I love you macam-macam ya tidak mesti cinta itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya tidak panjang-panjang. Wa iyadatul maridi fadilatun. Menjenguk orang sakit itu keutamaan. Tapi yang paling terpenting wattikhadul wasiyati faridhatun. Sedangkan mengambil wasiat itu adalah sebuah kewajiban. Artinya orang itu kalau sudah sakit itu punya satu kewajiban, yaitu memberi wasiat kepada keluarganya. Biar apa? Biar tidak rebutan. Oh ini bagiannya si ini bagiannya si itu. Nanti kamu saya kasih ini, kamu saya kasih mobil, ini saya kasih mobil yang ini, rumah ini nanti ditempati ini. Biar apa? Biar tidak rebutan. Makanya di kalangan pesantren itu biasanya sudah ditentukan. Misalkan kiai sepuh sudah sakit-sakitan, biasanya sudah ditunjuk. Nanti yang akan menjadi pengasuh anak saya yang ini. Karena kadang-kadang jabatan pengasuh itu juga bisa menjadi rebutan. Ketika memang orang itu tujuannya bukan hal-hal yang baik. Tujuannya karena ingin popularitas, ingin terkenal, ingin punya jabatan, ingin punya kewibawaan, jadi langsung ditunjuk. Saya tahu kalau yang daerah sekitar sini ini di Pondok Nurul Wafa itu juga langsung ditunjuk oleh beliau siapa, Kesi bawah itu langsung ditunjuk langsung. Jadi di keluarga pesantren itu bukan kayak pemilihan umum itu harus suara terbanyak, enggak. Karena nanti akan ada kecemburuan sosial. Tapi kalau langsung ditunjuk sama beliau-beliaunya itu lebih aman biasanya. Dan rata-rata seperti itu. Dan ketika menjenguk orang sakit itu yang sering kali dilupakan itu adalah kebalik biasanya. Yang tidak sakit suruh berdoa. Doakan saya. Justru yang lebih mustajab doanya itu orang sakit. Jadi yang bagus itu yang sakit suruh doa. Yang sakit disuruh doa. Kemudian yang mengamini itu orang yang sehat. Kalaupun misalnya yang sakit ini sudah tidak bisa berdoa, misalkan sakitnya ini menyebabkan dia susah untuk ngomong, yang sehat berdoa, yang mengamini orang yang sakit. Tapi kalau masih sakitnya itu masih bisa diajak ngobrol, bisa ini, bisa itu, yang bagus yang sakit yang berdoa. Kemudian yang sehat itu yang mengamini. Biar apa kata dia, mau doa apa saja. Atau kita bisa request, ini saya masih belum ketemu sama jodohnya, doakan saya semoga ketemu sama. Sering-sering jenguk orang sakit Mbak Diana. Insya Allah nanti cepat dikabulkan. Nah, atau sakit sendiri. Apalagi kamu itu didolimi, doanya orang terdolimi itu mustajab itu. Hati-hati orang terdolimi itu. Makanya kalau terdolimi, orang didolimi itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang terdolimi itu walaupun dari orang kafir, doanya itu tembus.
hati-hati. Ini sebetapa dahsyatnya Islam untuk melarang menyakiti orang lain. Apalagi misalnya waktu sakit dia punya hutang, ya wasiat, hutang saya sekian. Biar apa? Biar diselesaikan hutangnya. Dalam sebuah hadis yang terakhir disebutkan, man mata ala wasiyatin, barang siapa yang mati dengan meninggalkan wasiat, mata ala sabilin, maka dia mati dalam keadaan di jalan Allah, wa sunnatin, dan mati dalam keadaan memegang sunnah Rasulullah, wa tuqa, dan mati dalam keadaan bertakwa, wa syahadatin, dan mati dalam keadaan mati syahid, wa mata maghfuran lahu, dan mati dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah. Saya ulang kembali dari awal. Ada 4 hal yang zahirnya itu keutamaan, sedangkan batinnya adalah sebuah kewajiban. Pertama, mukhalatutus sholihin zahiruhunna fadilat. Mukhalatutus sholihin, mana tadi? Fadilatun. Berkumpul dengan orang soleh itu adalah sebuah keutamaan, wal iktida'u bihim faridatun, sedangkan mengikuti kepada mereka adalah sebuah kewajiban. Yang kedua, wa tilawatul Qur'ani fadilatun, membaca Al-Qur'an adalah sebuah keutamaan, wal amalu bihi faridatun, sedangkan mengamalkan isi dari Al-Qur'an adalah sebuah kewajiban. Yang ketiga, wa ziyaratul quburi fadilatun, ziarah kubur itu adalah sebuah keutamaan, wal istidadu laha, sedangkan bersiap-siap untuk menghadapi kematian adalah faridatun, kewajiban. Yang keempat, mana tadi? Wa iyadatul maridi, menjenguk orang sakit, fadilatun, ialah keutamaan, wattikhadul wasiyati faridatun, sedangkan mengambil wasiat dari orang yang sakit itu adalah sebuah kewajiban. Ziarah kubur bagi perempuan boleh apa tidak boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Ketika ada hadis yang menyebutkan Allah akan melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur, itu hadis itu sudah dinasakh, sudah tidak berlaku. Jadi tidak usah terpengaruh. Kadang-kadang di kelompok sebelah itu pakai dalil itu, padahal sudah dinasakh, itu sudah dihapus hadisnya dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Karena fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena berziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada akhirat. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.